Nama Tuhan Allah kita, Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Mak pendeta baru bilang yang di belakang shalom, tapi yang double pas 2 kali itu shalom paling kuat di belakang. Bapak Mama Saudara orang beriman, ada sebuah cerita dongeng. Bagi kotong yang suka mendengar cerita dongeng pasti ini tidak asing. Cerita ini berkisah tentang seorang anak yatim yang kehidupannya sangat miskin. Dia tidak memiliki segala sesuatu. Dipandang rendah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia adalah Aladin. Aladin dengan lampunya. Cerita di negeri 1001 malam. Berkisah tentang Aladin, Bapak Saudara. Aladin tentunya menemukan sebuah lampu ajaib. Dan ketika dia menemukan lampu itu, dia menggosok-gosok lampu. Itu kemudian keluarlah yang dipercayai, yaitu jin. Ini cerita dongeng. Pulang najang ambil itu lampu tioek dong. Kemudian gosok-gosok kau bilang supaya jin keluar. Honenaka. Jangan sampai pulang jubekin begitu. Ketika ini jin keluar, kemudian ini jin merasa bahwa Aladin suka si bebas dia. Maka dia menawarkan kepada Aladin, lupung permintaan apa saja akan dipenuhi. Aladin bilang betanya ada 3 permintaan, 3 sason banyak-banyak. Yang pertama Aladin minta kekayaan, karena selama hidup miskin dia mau untuk jadi kaya. Yang kedua Aladin minta nona cantik, perempuan cantik. Kalau yang di situ bapak-bapak mau? Semua mau. Jangan napoi, benar? Di pasar Batu Putih saja kok lihat yang agak beda dengan di rumah itu, mata dong suka melalak sa awe. Amin. Ya puji Tuhan kalau bapak-bapak amin. Mama-mama tanda memang itu bapak-bapak yang amin. Pulang jangan kasih masuk rumah. Itu dia sujujur di gereja. Karena di rumah dia belum jujur, di gereja dia sujujur. Yang ketiga bapak-bapak saudara, Aladin minta kaya, minta perempuan cantik, dia minta bahagia. Ini 3 permintaan rahasia antara Aladin dan jin tadi. Tiap-tiap orang bapak-bapak saudara pasti punya permintaan rahasia yang diungkapkan dalam hati, yang dia omong koak-koak. Biasa mama-mama kalau minta di bapak itu bapak, dia sonakan omong dalam hati karena dia tahu bab tuh son kasih. Kalau omong dalam hati itu dia bilang hanya Tuhan yang tahu segalanya. Karena itu dia omong di dalam hati Marin. Tetapi kalau permintaan untuk bapak-bapak Nardikoa, dia suara pertama kalau pelan, Mbak, lu son dengar, kedua itu intonasi agak naik sedikit, Mbak, yang ketiga aduh naik 5 oktav, Bapak, honenaka. Amin. Ada permintaan rahasia dalam diri tiap-tiap orang. Ada permintaan yang diharapkan kalau bisa cepat-cepat terjawab, yang dia menapa ini hari jo harus. Tetapi ada permintaan-permintaan tertentu yang dia menganggap bahwa pasti ada waktunya. Beta akan dapat itu bagian. Karena itu dia hanya kasih tahu, sekedar kasih tahu, dan dia tidak akan paksa hari ini harus dipenuhi. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengawali dengan berilustrasi menceritakan sebuah cerita dongeng yang tidak memiliki kekuatan iman, tetapi ada makna terbesar di sana dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan pagi hari ini. Allah melalui Nabi Mika menyampaikan
yang ketika itu berlaku sonde adil, sonde setia, dan sonde rendah hati. Allah menyampaikan ini sebagai permintaan rahasianya. Karena benar bahwa bangsa itu telah menjadi bangsa yang berbalik dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah menuntut ini untuk kemudian Mika menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Tapi tunggu dulu, siapa itu Mika? Biasanya kalau bulan Desember baru orang suka itu Mika 5 ayat 1 toh. Bukan Mika Liubana. Mika 5 ayat 1. Berbicara tentang Nabi Mika Bapak Maba Saudara, secara garis besar Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Moresyet. Ini omong Moresyet, ini Marin bilang neno i mamtua Moresyet. Sebentar te terpeleset. Sebentar te jadi keset. Moresyet adalah sebuah tempat, sebuah kota dekat Gat. Dan Mika ini memiliki suatu nama yang sangat unik. Ingat, Mika ini nabi tapi dia pun nama ada arti. Kalau kotong pun sonde Ronaldo DiCaprio Neonane, syukur kali itu orang datang kok bagus ke Leonardo. Tapi kalau kotong lihat dari depan, dari belakang seperti orang Jepang, dari samping kiri kanan sama seperti tentara Jepang. Begitu berhadapan muka ke labu Jepang. Ini soal. Mika memiliki arti nama yang begitu luar biasa, yaitu siapakah Tuhan seperti engkau. Nama itu yang kemudian membuat ketegaran hati Mika untuk memberitakan, menyampaikan tentang isi hati Tuhan. Siapakah Tuhan seperti dia? Karena itu bangsa Israel berani untuk berbalik dari apa yang menjadi tuntutan dan kehendak Allah atas kehidupannya. Siapakah Tuhan? Sehingga kotong berani melawan sang dia. Kotong berani tipu dia. Kotong berani tidak taat dengan dia. Kotong berani tidak memberi keadilan dengan dia. Kotong berani tidak setia dengan dia. Apalagi yang terakhir, kotong berani tidak rendah hati dengan dia. Siapakah Tuhan? Tetapi Mika mengakui bahwa siapa Tuhan yang seperti engkau. Itu berarti bahwa tidak ada Tuhan lain seperti Tuhan Allah Mika. Tidak ada Tuhan Allah lain seperti Tuhan Israel. Tidak ada Tuhan Allah lain seperti Tuhan Allah kita. Bapak Maba Saudara orang beriman, dari arti nama ini memberi keteguhan bagi Mika untuk memberitakan bahwa Allah meminta, Allah menuntut kepada bangsa Israel untuk kemudian berlaku adil, mencintai kesetiaan, tetapi juga hidup dalam rendah hati. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa bagian firman Tuhan hari ini merupakan rujukan tema periode kita. Lakukan keadilan, cintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Allah. Ini rujukan tema periodik 4 tahun kotong hidup harus ikut itu tema. Ini merupakan rujukan bagi kita Bapak Maba Saudara. Karena itu tema ini kembali memanggil gereja, memanggil kita sebagai persekutuan orang percaya untuk kemudian hidup benar-benar dalam 3 tuntutan permintaan Allah bagi kehidupan iman dan persekutuan serta pelayanan kita. Tema ini panggil kotong kembali. Kalau dulu bulan-bulan sebelum Desember, Januari, Februari orang hanya omong-omong, weh itu tema. Ini hari dia suruh bilang beritakan itu tema. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 tuntutan ini berlaku adil, setia, rendah hati.
Tentunya bahwa ini yang menjadi tuntutan Allah bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga menjadi rujukan dalam pemberitaan kabar baik bagi kita pada pagi hari ini. 3 hal penting, 3 permintaan penting yang menjadi tuntutan Allah bagi setiap orang percaya. Yang pertama, Bapak Mama, berlaku adil. Berlaku adil, negatif dari adil, Bapak Mama, berarti keberpihakan, memandang muka, lihat orang dulu, pilih-pilih, dari pilih warna, pilih bulu, pilih kulit, pilih yang lain-lain. Jadi kalau dia mau bergaul juga nanti pilih-pilih, bukan Filipina, pilih-pilih. Lawan dari adil. Bapak-bapak saudara, berbicara tentang keadilan di sini bukan berbicara tentang sama. Kebanyakan orang omong soal adil, dia bilang yang penting kotong sama toh. Pakai baju putih semua sama toh. Adil toh, tapi harus adil karena yang lain masih pakai gado-gado, warna-warni majelis dong. Berbicara tentang adil bukan omong soal sama. Kalau kita omong soal sama, diibaratkan sama seperti mama bagi bubur di rumah, maka ada piring yang sama. Tetapi biasanya kakak akan dapat bubur 4 sendok, adik 3 sendok. Amin. Tetapi mama akan omong sama, semua makan bubur, hoi, beras mall jadi makan sudah. Amin. Kita omong soal sama kalau adil, kebanyakan orang. Keadilan di sini Bapak Mama Saudara omong soal rasa. Rasa yaitu di sana rasa adil ke sonde, di sini rasa adil ke sonde. Jangan sampai hanya di sana saja yang rasa adil, di sini sonde rasa adil. Rasa berarti benar-benar bahwa semua rasa itu keadilan, bukan sama di itu adil. Karena kalau adil bisa saja aqua 1 botol Bapak Mama, kotong semua merasa, kotong semua tahu bahwa oh sama, kau minum aqua 1 botol, oh sama. Beli 1 harga 5.000. Tetapi kotong sonde rasa yang tadi beli itu, ini hari dia punya uang pas untuk beli garam kok, kemudian dia harus beli aqua 1 botol. Berbicara tentang keadilan, berbicara tentang rasa. Lu rasa beta rasa. Jangan sampai hanya lu sayang rasa, tapi beta sonde rasa. Amin. Di dalam keadilan berarti bahwa ada kejujuran di sana. Di dalam keadilan berarti ada ketulusan. Ada sikap tidak memihak terkecuali. Kamu terkecuali. Jangan sampai kotong pakai itu kata kecuali. Kepepet, terpaksa, dan seterusnya. Keadilan berarti bahwa kita melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang sepatutnya diterima oleh orang lain. Apa yang sepatutnya diterima oleh orang lain. Bukan apa yang menurut kita patut untuk dia. Tetapi apa yang sepatutnya diterima oleh orang lain. Keadilan berbicara tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Tetapi keadilan juga berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah dan Tuhannya. Terkadang kalau kotong mau memberi keadilan, kotong lebih mengutamakan keadilan manusia pun lebih daripada Tuhan pun. Amin. Kita tidak adil Bapak Mama. Tuhan suka kotong berkat banyak-banyak. Tapi kalau begitu kotong pegang gaji ini bulan 1 juta, yang kotong pikir duluan belanja online 300.000. Itu dia pun angka lebih besar. Minyak tanah, unuk teme, nokam nok masih. Itu dia pun harga beda. Kotong belum omongin dia pun perpuluhan. Biasanya kita pakai dulu kok kita puas-puas, habis itu baru kita angkat. Aduh ini Tuhan punya. Amin. Beta juga biasa begitu. Kita suka pakai puas-puas. Kita memberi keadilan untuk kotong diri dulu. Tetapi kita lupa bahwa keadilan juga harus untuk Tuhan. Tuhan kasih kita waktu yang sama untuk bekerja. 1 minggu
hari. 6 hari itu Tuhan kasih kotong bilang kerja cari hidup. Kerja untuk memberkati lupung hidup. Tetapi toh hari Minggu kotong cuma curi waktu, amin. Kotong bilang apa? Ini hari sah. Jadi kemudian orang datang gereja kotong pemikiran mesti piko sako pasir. Apalagi kalau padi su mulai musim jaga burung. Kemudian yang sekarang ini Bapak Ketua, kita sekarang ini berbagi air. Kemudian kalau pas yang jadwal hari Minggu, maka mutninat lo pas-pas. Dia bilang sudah kok ini hari sah. Beta mesti piko jaga air. Kalau sudah nanti padi son jadi te orang lain pun yang jadi. Kotong lupa bahwa Tuhan terlalu adil, bahkan lebih daripada itu. Dia memberi 6 hari untuk engkau bekerja, melakukan apa yang menjadi kesukaan hatimu. Tetapi hari yang ke-7 dia bilang kuduskanlah itu. Dia minta keadilan. Dia minta keadilan dari kita. Tetapi terkadang terlalu sulit. Kotong lebih memberi keadilan untuk suami, anak-anak ketimbang kasih Tuhan punya. Jadi kalau diberi pilihan, maka kebanyakan orang akan memilih yang dia lihat dengan mata biji. Kalau yang dia belum lihat dengan mata biji, dia son akan pilih itu. Tetapi tidak jarang juga Bapak-Bapak Saudara, bahwa dalam perlakuan kehidupan tiap-tiap hari kita berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Ada istri-istri yang son berlaku adil untuk suami. Akhirnya dia pun suami itu DKI. Tahu DKI? Dibawa ke tiap istri. Amin. Di sini ada. Di sini ada. Katakan sejujurnya. Di sini sonde ada. Karena kalau ada pun siapa mau mengaku. Ada suami-suami yang berlaku tidak adil terhadap istrinya. Menurut dia bahwa dia paling jago dalam rumah tangga. Amin. Omong amin dulu Bapak-bapak. Amin. Dia hanya urus sawah sah. Untuk kasih makan kita beras, padi itu mungkin sudah sampai 1 tahun, 3 bulan sesu habis. Tetapi kalau begitu dia pulang, kok makanan belum ada di meja. Lu perempuan macam apa? Kau beta supaya kerja capek-capek, lu urus ini rumah beres, makan minum sana ada, anak sih jual mandi. Dia pun ngomong begitu, hoi berlaku adil. Te perempuan itu dalam 1 hari bukan hanya 5.000 kata yang keluar dari dia mulut, tetapi lebih dari 1.000 langkah dia membereskan segala sesuatu. Karena itu berlaku adil. Kalau begitu pulang kau di pemuka betul rambut tafruik muka faruju. Sudah lemah istirahat. Kau bikin hari bayang pakar. Ada bapak yang begitu. Potong bepun telinga bapak atau pak. Dia ngomong dia paling capek sedunia. Dia ngomong dia paling sibuk. Dia ngomong hanya dia yang bisa kerja. Padahal dia lupa. Kalau perempuan itu begitu bangun, kucak abis ini tak mata dong. Kemudian dia semulai piko mandi aborao. Mandi aborao abis itu semulai mau pergi sekolah. Belum mulai kok dia. Setelah segala sesuatu, saya mau supaya kerja supaya sekolah. Kemudian dia mulai pikir ini hari mau masak apa. Fafudek 1 hari antero. Tapi itu pun bapak-bapak ini akan omong dia paling adil. Amin. Bapak Meli. Karena itu berlaku adil. Adil berarti tidak memilih, seimbang, yang dirasa sama. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat benar bahwa bukan hanya dalam keseharian kehidupan kita, tetapi ingat juga bahwa dunia ini dipenuhi dengan ketidakadilan. Keadilan diputar balikan. Bahkan keadilan dibuli dengan uang. Keadilan dapat dibeli dengan uang. Percaya atau sonde? Sekarang ini keadilan lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau lu ada uang lu akan dapat keadilan. Tapi kalau lu son ada noni, kaisam now. Biar lu yang salah tetap, lu yang masuk di off. Karena orang yang salah dia ada pegang doi. Dia bisa beli keadilan. Ada
segala sesuatu, bisa berkuasa atas keadilan. Maka kita yang rakyat kecil, Bapak Mama, terjadi yang beta nonton di TV. Itu nenek-nenek karena sulapar, hanya gara-gara ubi kayu, dia masuk penjara. Ketimbang itu pejabat dong, yang akan ada makan doi rakyat banyak-banyak ini. Sonde adil ini dunia. Karena itu gereja harus benar-benar buka mulut lebar-lebar untuk omong tentang ini keadilan. Jangan sampai mau ngomong ini keadilan kau takut sehingga mati, jangan teh. Nanti kalau bab tu yang sunai bupati kok, bab tu jadi pejabat ini itu nanti dia son datang kau lihat sang kita. Itu bahasa biasa keluar toh Bapak Mama. Amin. Bilang amin susah apa-apa. Jangan takut omong amin. Keadilan hanya merujuk kepada orang-orang dengan kantong berduit, ketimbang yang kanker-kanker kayak katong begini. Yang kantong kere dong. Keadilan sekarang tidak akan melihat ke sana. Karena itu Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Mika dengan tegas menuntut ini. Allah membutuhkan perlakuan keadilan baginya. Kalau beribadah kepada Allah, ini firman Tuhan tadi bilang, lu mau balu persembahan banyak-banyak di gereja, percuma kalau lu sudah berlaku adil dengan Tuhan. Lu mau kasih segala sesuatu kemudian pengumuman yang kasih sumbangan paling banyak itu dari keluarga ini, tapi kalau lu tidak berlaku adil dengan Tuhan, percuma. Luman. Omong kosong. Berlaku adil dengan Tuhan. Terkadang kau bermegang dengan apa yang kau kasih untuk kehidupan gereja dan pelayanan. Kau pukul dada. Kemudian kau lupa bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Amin. Itu di sini terjadi di Mio, jangan di lain tempat. Kalau kita kasih ame satu potong, berarti ini hari lu didengar sudah. Dia keliling kampung itu dia bawa gongko, dia kasih tahu. Beta, dia lupa Tuhan yang kasih, amin. Bapak Mama bertanya dulu, ini khotbah nanti kalau terlalu lama kesan baik lagi. Panjang ke pendek baru yang pertama. Tambah leko. Yang kedua Bapak Mama, dia omong soal mencintai kesetiaan. Baru 22 menit. Mencintai kesetiaan. Kesetiaan berarti bahwa dapat dipercaya. Benar-benar komitmen dengan apa yang kotong perkatakan. Setia dengan kotong pun keputusan. Setia Bapak Saudara merupakan hal berharga yang mahal. Langka ditemukan. Di tengah-tengah kehidupan dunia serba modern, setia sudah langka ditemukan. Setia itu yang nyong-nyong dong, bukan selingkuh tiada akhir. Omong sekarang ini kalau omong selingkuh itu sensitif. Selingkuh itu bisa lewat dunia nyata dan dunia maya. Hati-hati. Ini kotong omong kesetiaan ini bukan hanya omong kesetiaan tentang kesetiaan terhadap Tuhan, tetapi juga kesetiaan dalam kotong pun kehidupan tiap-tiap hari. Bini di rumah suka gagah. Tuhan kasih itu yang pardeo, itu yang bini dong di rumah itu bapak-bapak dong. Yang pardeo, son pakai bayar. Tetapi karena dia punya hati son setia, dia bilang yang itu. Beta omong yang itu tangan tidak tunjuk pisapa-sapa karena 3 jari lebih banyak ada di sini. Yang pardeo dia son mau. Dia mau yang sebentar pakai bahas anggaran, dasar anggaran rumah tangga. Mau yang begitu bapak-bapak. Kasih itu angko mama beli ikan kok kita makan rame-rame. Berlaku tidak setia ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka tidak setia terhadap Tuhan. Hidup dalam penyembahan berhala. Melakukan apa yang jahat dalam pandangan mata Tuhan. Tidak lagi setia dan berkomitmen akan keputusan mereka kepada Tuhan. Karena itu Allah menuntut kepada Mika. Itu manusia dong, tegar tengkuk, sukasi yang baik, tapi son mau terima. Susode setia lain. Kesetiaan itu terlalu penting.
Bukan hanya kesetiaan kepada kehidupan kita tiap-tiap hari, tetapi kesetiaan kepada Allah. Janji dan komitmen untuk hidup pelayanan jadi majelis. Ingat jadi majelis ini satu periode Bapak Mama. Satu periode itu 4 tahun. Jangan sampai baru di tengah jalan mengundurkan diri minat. Ada yang siap begitu? Terkadang berucap untuk berlaku setia itu hal yang gampang. Tetapi kalau di tengah jalan kotong suka temu di pung batu, bilang tuh aku tahu ada batu begini ini, beton mau. Akhirnya mulai pelan-pelan geser. Pelan-pelan. Nah yang pelan-pelan itu tidak kelihatan. Tetapi kalau yang dia bangun langsung gas, maka itu berat. Dia bilang oke gas. Lei oke gas. Setia dengan apa yang kita perkatakan, setia terhadap apa yang kita pikirkan, setia terhadap apa yang akan kita buat. Kesetiaan itu membuahkan hasil yang manis yang baik. Kesetiaan akan membawa kita untuk kita menjadi orang-orang yang tahan uji, berkualitas, berkapasitas. Kalau sonde setia, omong setia ini Tuhan akan percayakan untuk kotong perkara-perkara kecil. Baru kemudian dia kasih kotong di perkara besar. Kalau perkara kecil selalu bikin son jelas, tapi lu mau yang besar dahulu, maka tabrak bonus. Son sampai 1 hari yang tadi Bet bilang, Megizet lagu mengundurkan diri itu berlaku. Setia membawa kita dalam proses, bahwa untuk menguji kesetiaan tiap-tiap orang. Akan ada tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan. Kita akan diperhadapkan dengan ujian iman. Baik dalam kotong pun diri sendiri, dalam rumah tangga maupun orang-orang di sekitar kita. Yang akan menguji kotong pun keputusan kesetiaan. Mencintai kesetiaan berarti melakukannya, memilikinya, mengenakannya dalam kotong pun hidup tiap-tiap hari. Tapi ketaran kotong nih kebanyakan hanya omong setia sah. Kakak Sten yang tadi pertama kasih tahu itu. Omong setia bukan sama seperti kesetiaan kita untuk pacar. Yang hari ini omong setia, kemudian besok kotong bisa merubah akan hal itu. Ingat hati-hati, lidah tidak bertulang. Ketika mengatakan setia itu hal yang mudah. Tetapi kemudian nanti ketika kita sudah ada di pertengahan jalan, maka kita dapat memutar kembali apa yang kita perkatakan. Ada banyak orang mundur dan hancur karena tidak setia. Tidak setia terhadap pasangan di hidupnya, tidak setia terhadap pekerjaannya, tidak setia terhadap setiap kepercayaan yang Allah percayakan bagi dia. Akhirnya orang lain berjalan maju terus, dia tinggal di tempat. So dia bisa bikin apa-apa. Bapak saudara orang beriman, tetaplah setia. Cintai kesetiaan. Dia seperti barang berharga yang tidak bernilai. Yang ketiga, ini yang terakhir. Son banyak-banyak. Dia bilang rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah. Bapak saudara, negatif dari rendah hati ini tinggi hati, sombong, angkuh, menganggap diri lebih dari orang lain, cenderung mau mengejar pujian. Dia bikin apa-apa tuh supaya dia makan puji. Ingat, makan bubur dengan nasi lebih kenyang daripada makan puu. Makan puji sonde kenyang. Dan saya juga mau kasih ingat bahwa terkadang kalau makan puji itu diberatkan nyamuk. Nyamuk itu suka sekali kalau orang kasih dia tepukan tangan. Amin. Di sini kotong banyak, termasuk pendeta juga suka makan puji. Suka ke orang puji. Jadi apapun yang dia buat supaya orang puji sang dia. Ingat, nyamuk mati karena tepukan tangan. Jangan sampai kalau mau gara-gara mau makan puji cukotong ko
kosong. Tadi Bapak Tevi bilang kuah kosong kok. Bapak Tevi sonada. Kuah kosong. Kalau altal banyak makan puji nanti jadi kuah kosong. Bapak saudara, bukan hanya itu. Kau tuh mau kerja supaya dapat apresiasi. Dapat apresiasi dari kepala dinas, dapat apresiasi dari atasan, dapat apresiasi. Mau kerja karena itu, bukan mau kerja karena benar-benar kerendahan hatinya untuk melakukan. Mau berbuat baik, mau berbagi, mau menolong supaya dapat perhatian. Itu lawan dari rendah hati. Makanya jangan heran kalau sekarang ini orang mau berbagi dengan dipung sesama saja, dia menunjukkan bahwa dia orang rendah hati. Tetapi begitu kasih beras 1 kilo, dia bilang, "Mama, lihat di sini." Anak senyum. Kemudian langsung 1 menit kemudian, berbagi adalah hal istimewa. Omong kosong. Dia sendiri rendah hati, tapi karena dia bungkus toh, minta maaf Mama, kotong di bagian arah sini lebih banyak bungkus. Lebih banyak bungkus, padahal sebenarnya itu ada udang di balik batu. Kita sebenarnya mau dapat itu perhatian, tapi kita bungkus sang dia, kemas rapi-rapi. Sama juga. Dalam rumah anak ada 12 orang. Bapak mama sakit-sakit. Tetapi dia nanti dia sonpiko lihat. 1 tahun 1 kali baru dia pergi. Pergi itu dia bawa ame susu omela 1 kaleng, beras 1 kilo, kemudian garam vicin kok. Dia pergi, dia bilang, "Ma, ini hari berdatang kuliah Ma Kemudian buat di grup keluarga, membalas budi bagi orang tua. Ini merupakan bekal yang dibawa mati. Makan puji, cari perhatian supaya orang puji sang kita. Ingat bahwa kebanyakan orang mau berbuat baik bukan karena kerendahan hatinya, tetapi dia mau melakukan itu karena dia merasa bahwa supaya dapat perhatian, dapat puji, apresiasi, dan seterusnya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rendah hati adalah suatu kekuatan yang terkendali dari dalam diri kita. Kekuatan yang terkendali dari dalam diri kita, rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati adalah bagaimana kita menunjukkan betapa ketika dalam kerendahan hati kita menunjukkan kebaikan-kebaikan yang berarti untuk orang lain. Kita dapat mengendalikan kesombongan, keangkuhan kita, dan juga kecenderungan-kecenderungan yang lain untuk lebih daripada orang lain. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tema hari ini Sinode Gemit, hidup berkeadilan. Kalau omong keadilan tapi tanpa kesetiaan dan cinta serta rendah hati, maka sia-sialah kotong omong soal keadilan. Ketika kita melakukan keadilan, kita hidup dalam kesetiaan dan rendah hati, maka kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Allah mengharapkan untuk bangsa Israel melakukan apa yang berkenan kepadanya, bukan apa yang berkenan kepadaku. Apa yang berkenan kepadanya, apa yang Allah inginkan, yang merupakan isi hatinya kepada bangsa Israel. Dan itu juga yang Allah inginkan, apa yang berkenan kepadanya, isi hatinya terhadap kita. Ingat bahwa hidup dalam berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan juga hidup dalam rendah hati, itu bukan hal yang gampang. Tetapi dalam berproses, kita benar-benar belajar hari ini bahwa Allah meminta 3 permintaan ini sebagai tuntutannya untuk kemudian merubah kehidupan bangsa Israel, tetapi juga merubah kehidupan kita tiap-tiap hari. Bukan hanya dalam kehidupan jasmani, kehidupan bergereja, kehidupan bersekutu, kehidupan bermasyarakat, supaya kehidupan kita dirubah. Tidak hidup lagi dalam tabiat-tabiat yang jahat, tetapi kita hidup dalam rendah hati, takut akan Tuhan.
melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Mari Bapak Mama, kotong pulang. Masing-masing kotong merenungkan ini firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menuntun kita dalam kehidupan iman tiap-tiap hari. Tuhan menolong kita dalam firman-Nya. Puji nama Tuhan. Amin.